Pernah nggak sih Anda ngelihat pesawat terbang terus bengong saking kagumnya? Dari luar kelihatannya kan tenang, kokoh banget. Tapi di balik permukaan yang mulus itu, sebenarnya dia lagi berjuang dalam pertempuran konstan melawan kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang seakan-akan mau merobeknya. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia rekayasa teknik yang luar biasa ini. Waktu Anda lagi duduk nyaman di ketinggian 30.000 kaki, pernah kepikiran nggak? Apa sih yang sebenarnya nahan mesin raksasa ini biar nggak ambiar di atas sana? Jawabannya itu bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa keren. Dan itulah yang bakal kita jelajahi bareng-bareng. Oke, mari kita mulai perjalanan kita. Rencana terbang kita hari ini bakal ngebawa kita lewat 4 tahap penting. Pertama, kita bakal belajar bahasa rahasia para insinyur, bahasa gaya. Terus kita bakal nemuin titik ajaib yang ngejaga pesawat tetap seimbang. Abis itu kita masuk ke arena pertarungan internal ngelawan 5 jenis tegangan. Dan terakhir kita bakal lihat apa yang terjadi kalau batas kekuatan itu udah kelewat. Bagian pertama, pertarungan tak terlihat. Sebelum kita ngomongin soal terbang, kita justru harus paham dulu apa yang bikin segala sesuatu itu tetap diam. Konsep dasarnya adalah gaya. Jadi gaya itu apa sih? Gampangnya, anggap aja sebagai dorongan atau tarikan. Kalau Anda dorong tembok, temboknya kan nggak gerak. Tapi Anda bisa ngerasain ada perlawanan balikan. Nah, itulah tegangan yang tercipta di dalam materialnya. Hal yang persis sama terjadi di setiap jengkal rangka pesawat. Dan ini kuncinya. Buat para insinyur, gaya itu bukan cuma soal seberapa kuat, tapi juga ke arah mana. Makanya mereka ngegambarinnya sebagai panah atau vektor. Makin panjang panahnya, makin kuat gayanya. Visualisasi sesimpel ini tuh penting banget buat nyeimbangin berat dan aerodinamika pesawat. Nah, sekarang coba bayangin semua gaya yang bekerja di pesawat ini. Di tengah-tengah semua kekacauan itu, ada satu titik tunggal yang jadi pusat keseimbangannya. Titik apa tuh? Titik ini namanya pusat gravitasi atau biasa disingkat CG. Bayangin deh, Anda bisa nyimbangin seluruh pesawat cuma pakai ujung jari tanpa bikin pesawatnya nungging ke depan atau ke belakang. Titik di ujung jari Anda itulah CG-nya. Di titik inilah seluruh berat pesawat dianggap terkonsentrasi. Nah, biar titik CG ini tepat di posisi yang aman, para insinyur make konsep momen. Gini deh, ingat jungkit-jungkit, orang yang lebih berat harus duduk lebih dekat ke tengah biar seimbang kan? Nah, itulah momen, pengaruh berat pada jarak tertentu yang nyiptain gaya putar. Di pesawat, setiap penumpang, kargo, dan bahan bakar itu nyiptain momen yang harus dihitung dengan super teliti biar pesawatnya tetap stabil. Oke, sekarang kita nyampai ke jantung pembahasan kita. Setiap komponen pesawat, dari ujung sayap sampai ke ekor, itu terus-menerus ngalamin perlawanan dari dalam, buat ngadepin gaya dari luar. Perlawanan inilah yang kita sebut ketegangan, dan ada 5 jenis utama yang harus bisa dikuasai sama pesawat. Ini dia kelima petarung itu, tarikan, tekanan, puntiran, geseran, dan lenturan. Yuk kita hadapi mereka satu persatu. Pertama, tarikan. Ini tuh tegangan yang sifatnya meregang. Bayangin aja mesin pesawat yang merawang kencang, narik seluruh badan pesawat ke depan, sementara hambatan udara nahan ke belakang. Nah, pertarungan tarik tambang inilah yang nyiptain tarikan yang bikin seluruh badan pesawat seakan-akan melar. Selanjutnya, tekanan. Nah, ini kebalikannya tarikan. Ini adalah gaya yang justru mau ngegencet atau memendekkan bagian-bagian pesawat. Coba bayangin pilar-pilar penyangga di dalam struktur pesawat yang harus nahan beban di atasnya. Terus ada puntiran. Mesin pesawat itu nggak cuma ngasih dorongan ke depan loh, tapi juga ngasih torsi yang gede banget, yang seakan-akan mau melintir rangka pesawat. Struktur pesawat harus cukup kaku buat nahan gaya putar ini dan ngejaga semuanya tetap lurus. Keempat, geseran. Bayangin 2 lembaran logam yang disambung pakai paku keling, terus ditarik ke arah berlawanan. Si paku keling itu bakal ngerasain gaya yang seolah-olah mau menggunting dia. Nah, itulah tegangan geser. Dan ini alasan kenapa ribuan baut dan paku keling di pesawat harus kuat banget. Dan yang terakhir, lenturan. Ini sebenarnya paket combo dari 2 tegangan pertama. Jadi pas sebuah benda melentur, satu sisinya itu ngalamin peregangan atau tarikan, sementara sisi satunya lagi ngalamin pemampatan atau tekanan. Dan disinilah keajaibannya benar-benar kelihatan. Coba lihat sayap pesawat. Pas di darat, beratnya bikin sayap melengkung ke bawah. Bagian atasnya jadi meregang, bagian bawahnya ketekan. Tapi begitu di udara, gaya angkat yang dahsyat itu ngebalikin semuanya. Sekarang gantian, bagian atasnya yang ketekan dan bagian bawahnya yang meregang. Keren banget kan? Ini kayak tarian gaya yang super dinamis.
Jadi, apa yang terjadi sama materialnya waktu tegangan jadi terlalu besar? Yuk kita geser sedikit buat lihat konsekuensi fisik dari semua kekuatan ini. Inilah saat dimana tegangan mulai menyebabkan regangan. Regangan itu ya bukti fisiknya tegangan. Kalau Anda narik karet gelang, dia kan jadi panjang. Nah, pertambahan panjang itulah regangannya. Untungnya, material pesawat itu sifatnya elastis. Kayak karet gelang yang super duper kuat. Mereka bisa meregang sedikit karena gaya, terus balik lagi ke bentuk semula. Selama gayanya nggak berlebihan ya. Konsep ini dipakai tiap hari loh sama para mekanik. Lihat deh kunci momen ini. Waktu baut dikencengin, batangnya itu kan sedikit melengkung. Nah, lengkungan yang kelihatan itu adalah regangan. Dan dari situ kita bisa ngukur dengan akurat seberapa besar tegangan putar yang lagi dikasih. Ini nih ilmu fisika dalam aksi nyata. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Semua konsep yang kita obrolin, gaya, pusat gravitasi, tarikan, tekanan, dan regangan, itu semua bukan cuma teori dari buku teks. Ini adalah prinsip-prinsip dasar yang bikin kita bisa ngebangun mesin yang dengan aman menahan kekuatan alam yang luar biasa dan nganterin kita keliling dunia. Nah, ini yang bikin kita mikir ke depan. Pertarungan ngelawan tegangan ini nggak akan pernah selesai. Seiring kita terus mendorong batas kecepatan dan efisiensi, tuntutan pada material pesawat juga makin besar. Pertanyaan buat masa depan adalah, material baru apa ya yang harus kita ciptakan buat menangin pertempuran abadi ini? Terima kasih udah gabung dalam penjelajahan kali ini.